Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita berdiskusi sebuah tema yang diamanahkan kepada saya, yaitu persoalan pengasuhan. Jadi persoalan kita dengan anak-anak kita. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita banyak mendapatkan pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Terakhir kita mendengar di sebuah daerah di Bekasi, itu ada anak-anak yang kelas 4, 5, 6 bersekongkol 4 orang 5 orang, kemudian karena ibunya tidak mau memberikan jajan lebih ke dia, nah anak kelas 4, 5, 6 ini sekitar 5 orang membunuh ibunya. Dan terakhir yang saya sempat dampingi itu adalah kasusnya Yuyun yang ada di Bengkulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kredo dalam pengasuhan itu adalah kalau jernih di hulu, insya Allah akan jernih di hilir. Kalau kita mau menyalahkan anak kita, ya. Kalau kita mau menyalahkan anak kita, mungkin sebagusnya kita memeriksa diri kita lebih dahulu. Itu ayah dan bunda ya. Kenapa anak-anak kita ketika umur baru 8-9 tahun dia sudah gampang sekali untuk melakukan kebohongan, gampang untuk melakukan segala sesuatu yang dalam pikiran logika manusia itu nggak bisa dilakukan oleh anak seumur itu. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diskusikan persoalan, kalau saya memberi judulnya agak sedikit ngepop, yaitu parenting 24 jam ya. Jadi pengasuhan 24 jam. Apakah ada pengasuhan 24 jam ini? Bukankah ayah dan bunda pergi pagi, pulang sore? Kadang-kadang ada juga yang nggak pulang 2 hari atau 3 hari. Apakah ada? Di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah, pengasuhan itu wajibnya 24 jam. Pengasuhan ke anak itu wajibnya 24 jam. Anak-anak kita itu mempunyai hak terhadap orang tuanya ada 2. Yang pertama, dia punya hak 100% terhadap fisik orang tuanya. Yang kedua, dia punya hak 100% atas psikologis orang tuanya. Harusnya bagi seorang anak, dia punya hak untuk mendapatkan fisik dan psikologis ini dari orang tuanya 100% no discount. Dia dapat 100%, nggak ada discountnya. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, bagaimana dengan kami, saya dan ada bapak-bapak dan ibu semua yang berangkatnya pagi, pulangnya sore, atau bertemu dengan anak, pas anak berangkat, kita berangkat, anak sudah tidur, pas kita pulang, anak juga sudah tidur. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nego. Anak-anak wajib dapatkan dari ayah dan ibunya 100%. Apanya yang 100%? Mungkin anak-anak tidak mendapatkan secara fisiknya 100%, tapi jangan sampai anak tidak mendapatkan 100% secara psikologis. Ya. Saya bantu teman-teman di beberapa lembaga, beberapa departemen, baik itu di BNN, baik itu di KPAI, baik itu di Departemen Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Anak dan Perempuan. Hampir semua persoalan yang didapati dari kecenderungan kejahatan seksualitas, kekerasan seksualitas, narkoba dan lain-lain adalah karena kita tidak memberikan 2 hak anak kita ini, hak fisik dan hak psikologis. Kalau kita nggak ketemu dengan anak kita secara fisik bisa sampai 12 jam kalau di Indonesia. Bagi bapak dan ibu yang bekerja di Indonesia, penelitian Yayasan Kita Ada Buah Hati itu hampir 12 jam kita sudah meyatim piatukan anak kita. Kalau kita nggak ketemu secara fisik, jangan sampai ayah dan bunda ketika ayah bunda pulang, meskipun hanya bertemu 2 menit saja, 2 menit pertemuan itu harus bermakna buat anak kita. Jangan disambil lagi ayah dan bunda. Kenapa?
Karena 2 menit pertemuan itu bagi anak 100%, gak ada diskon, jangan disrupt dengan yang lain. Nah, ayah dan bunda oleh Subhanahu wa taala, kita akan coba melihat bagaimana kita menjadi pengasuhan, kita bisa mengasuh anak kita selama 24 jam. Kita hadir selama 24 jam. Ya, itu pengertian yang tadi. Kenapa harus parenting 24 jam ini ayah dan bunda? Istilahnya 24 jam dalam 7 hari. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah karena anak itu adalah takdir Allah. Mudah-mudahan kita setuju semua nih ayah dan bunda ya, bahwa anak adalah takdir Allah. Anak bukan kebetulan. Jadi tidak ada yang berbicara, Pak Irwan, saya kebetulan punya anak 5. Ini kebetulan atau apa? Ya. Jadi ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah mengatakan di surat 42 ayat 49 itu, Allah mentakdirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau Allah mentakdirkan sebagai anak laki, anak perempuan, tentu sudah barang tentu Allah memohon kepada kita amanah sebagai anak laki, anak perempuan itu diamanahkan kepada bapak ibunya supaya distimulan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan sebagai anak perempuan. Nah, amanah itu diberikan Allah kepada kita, Allah yang memilihnya. Saya sebagai anak, sebagai ayah dari seorang anak yang bernama Fulan, amanahnya saya sebagai seorang ayah, Allah yang memilih, bukan yayasan. Jadi apa artinya ayah dan bunda? Kalau anak itu amanah Allah, berarti semua stimulan supaya anak laki-laki menjadi seorang muslim yang qawi, menjadi seorang muslim yang hebat, itu amanahnya kepada sang ayah. Ada 2 yang harus kita berikan kepada anak kita. Satu at-tarbiyah, yang kedua riayah. Satu pengasuhan, satu pendidikan. Kalau pengasuhan, ayah dan bunda yang melakukan sementara, kalau pengasuhan ini nggak boleh nego, nggak boleh kita amanahkan kepada orang lain. Pengasuhan. Apa contohnya ayah dan bunda pengasuhan? Kalau kita pulang kerja, secapek apapun, kemudian anak-anak kita datang ke kita, terus kemudian walaupun ingusnya kemana-mana, kemudian dia merapat ke kita, dia bilang, ayah, aku, ini kebetulan apa takdir? Ini takdir. Takdir yang menyimpan amanah. Apa amanahnya? Allah sedang mengatur. Kenapa anak itu memilih ketemu dengan ayahnya, bukan dengan ibunya? Kenapa? Karena anak itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan touching dari fatherhood, dari fathering yang sudah 8 jam tidak bertemu dengan ayahnya. Bagaimana caranya? Wasilahnya lewat ingusnya dia. Wasilahnya lewat ingusnya yang kemana-mana. Caranya bagaimana? Caranya dia mendekat kepada kita. Dan Allah memilihkan waktunya ketika kita lelahnya luar biasa. Nah, ayah dan bunda yang melakukan sementara, kalau kita berprinsip bahwa anak ini amanah Allah, sudah barang tentu anak ingus mau seperti apapun, sudah barang tentu kita bersihkan. Kenapa ayah? Mudah-mudahan ayah dan bunda sudah pernah baca ini, sudah tahu juga bahwa ternyata ayah khususnya bagi anak yang 5 tahun ke bawah, 0 sampai 5 tahun itu, sentuhan tangan ayahnya ini, kalau dia ingus, dia pegang ingus anaknya, dan kemudian jarak yang hanya 5 cm sampai 10 cm ini, Allahu Akbar, anak menyimpan, kalau itu Allah, kalau ayah dan bunda lakukan dengan ikhlas, anak akan menyimpan wajah ayah itu, akan menyimpan touching ayah ini, akan menyimpan sentuhan ayah ini 10 tahun lamanya. Jadi kalau misalnya ibunda atau ayah ya, anak ayah ingus tuh bunda ayahnya bilang Allahu Akbar, nah, nanti Allah akan sembuhkan. Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah akan sembuh. Allahu Akbar. Ini yang penting guys. Ini akan disimpan. Nih, sentuhan ini yang disimpan. Nah, ayah dan bunda melakukan semua ta'ala. Nanti kita melihat di ujung, mudah-mudahan masih ada waktu kita. Amanah ini juga lah yang sering terjadi, yang menyebabkan sekarang ada sebuah fenomena yang sangat luar biasa yang disebut dengan fenomena LGBT itu. Kenapa fenomena LGBT ini terjadi ayah dan bunda? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah ketika anak kita di umur 7-14 tahun, anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki berumur 7-14 tahun, dia tidak mendapatkan ayahnya yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang laki-laki. Di umur 7-14 tahun dia tidak mendapatkan stimulan dari seorang ayahnya, bagaimana kekowaman itu sebenarnya.
Jangankan dia mendapatkan contoh, di 7-14 tahun anak laki-laki kita tidak pernah bahkan satu alinea pun ayahnya bercerita tentang seorang laki-laki yang hebat itu seperti apa. Siapa itu laki-laki yang hebat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang hebat-hebat, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan lain-lain. Jadi apa yang terjadi ayah dan bunda? Kita nggak amanah di 7-14 tahun. Jadi ketika dia membutuhkan yang terbaik sebagai anak laki-laki, dia membutuhkan stimulan laki-laki, di umur 7-14 tahun dia nggak mendapatkan apa-apa. Ada ayahnya, tapi ayahnya tidak menjalankan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian juga dengan anak perempuan, ayah dan bunda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau ini saya mengulang lagi. Anak-anak perempuan, saya sudah izin kepada beberapa orang yang menjadi saya tangani sekarang, saya dampingi sekarang. Ada sekitar 12 orang anak perempuan. Pakai jilbab rapi, ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, tetapi tingkat dia sebagai seorang lesbi itu sudah tingkat atas. Ya kan, lesbi dan homo itu ada 3 tingkat ayah bunda ya. Ada lesbi atau homo tingkat bawah, itu masih pandang-pandangan. Ya. Ke tingkat yang kedua itu sudah mau curhat, kalau nggak ketemu rasanya bagaimana gitu. Yang ketiga itu sudah seperti suami dan istri. Hampir ayah dan bunda yang Allah Ta'ala, selama hampir 2 tahun saya melakukan pendampingan terhadap 12 anak perempuan kita ini. Terakhir saya mengatakan ke anak perempuan yang paling berat itu, saya mengatakan saya sudah capek mendampingi kamu. Saya bilang, tolong kasih saya satu persoalan, apa sebenarnya kenapa kamu terdampar ke sini? Ke sebuah dunia yang membuat ayah dan ibumu menjadi orang yang tidak berdaya dan tidak berguna. Anak perempuan itu menjawab dengan pelan. Dia mengatakan bahwa seperti yang kita bahas ini ayah dan bunda, bahwa saya di umur 7-14 tahun, ketika umur prabalik dan balik saya nggak mendapatkan ayah yang mendampingi saya. Ada ayahnya, ada. Setiap hari ayah datang ke rumah. Nah, ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa kita mengatakan bahwa pengasuhan itu harusnya 24 jam. Alasan yang kedua. Alasan ketiga adalah nanti kelak kemudian hari kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Apa yang kita berikan kepada anak kita, memberikan fisiknya, yang kita sebut dengan memberikan pertumbuhannya, yang kemudian memberikan yang non fisiknya, yang kita sebut dengan memberikan perkembangan. Ada 2 hal saja yang mau kita berikan kepada anak kita, yang kita nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anakmu tumbuh? Anakmu tumbuh ini lebih pada fisik. Nanti kita melihat ayah sebagai peran ayah sebagai seorang penggembala anak-anak, ngangon anak-anak kita. Ternyata pertumbuhan fisik apa yang dimakan oleh anak kita ini yang paling penting adalah apakah ayah sudah menjaminkan bahwa yang setiap uang yang dia bawa pulang itu halal. Itu ayah dan bunda. Nah, persoalan pertumbuhan fisik ini ayah dan bunda, kita nggak usah pakai teori parenting apapun, nggak usah, lupakan saja. Kalau yang pertama ini, persoalan makan dan minum anak ini, persoalan penghasilan ini yang kita bawa. Ternyata ayah dan bunda, di Amerika Serikat itu ada sebuah university yang bukan muslim melakukan penelitian kenapa di Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu, di dalam pendidikan anak dalam Islam itu, kenapa selalu mementingkan persoalan makan dan minum. Nah, ternyata penelitian mereka terhadap ribuan muslim di Amerika Serikat itu ujungnya satu, bahwa makan dan minum yang halal dan baik itu, makanan minum yang haram dan tidak baik itu sangat berpengaruh terhadap karakter dan akhlak anak-anak kita. Kapan kita lihatnya? Kelak ketika 15 tahun ke atas. Nah, ayat nomor sementara itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita harus bicara, kenapa kita harus memasukkan ke dalam hati kita bahwa pengasuhan itu harus 24 jam. Saya ambil dari bukunya Ustaz Bakhtir Nasir ini ayat dan bunda, bahwa nanti di surga itu ada namanya surga Aden. Nah, surga Aden itu adalah surga di mana saya berpikir saya, ayah dan bunda punya cita-cita yang sama. Apa cita-citanya? Kelak kemudian hari saya dengan anak saya dengan suami saya dengan keluarga saya, kelak dipertemukan Allah kembali di surga Aden itu. Ya. Nah, ayah dan bunda yang Allah Taala, bagaimana kita bisa bertemu dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita? Apa yang harus kita butuhkan? Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang anak. Ilmu tentang mengasuh anak. Yang kedua adalah waktu. Waktu yang berkualitas dengan anak kita.
Nah, antara ilmu dengan waktu ini nanti kita akan mempunyai keterampilan bagaimana kita 24 jam dengan anak kita. Lalu apa yang ayah bunda lakukan? Yang pertama adalah periksa apakah peran kita dalam pengasuhan sudah siap belum untuk 24 jam. Peran ayah ya. Peran. Apa saja peran kita? Yang pertama adalah ayah dan bunda harus menjadi qudwah, menjadi teladan. Anak-anak, sejak kapan anak-anak membutuhkan qudwah ini? Anak-anak membutuhkan qudwah ini sejak dia lahir sampai nanti dia besar. Dengan cara-caranya sendiri, sesuai dengan tahap perkembangan ini. Bagaimana bisa anak menjadikan kita qudwah? Ada dua persyaratannya. Kita konsisten dan kita komitmen. Konsisten melakukan segala sesuatu yang baik, mencontohkan yang baik depan anak-anak, dan kita komitmen untuk menjadi seorang qudwah. Ayah dan bunda yang melakukan SWT, apakah kita harus menjadi orang yang sempurna? Mungkin nggak harus menjadi Superman, tapi tetaplah menjadi superstar. Kalau kita salah, kita minta maaf kepada anak kita. Kalau kita salah, lagi emosi pulang dari kantor, emosi pekerjaan yang banyak, tiba-tiba kita membuat sesuatu yang kita nggak menjadi teladan depan anak-anak kita, segeralah minta maaf kepada anak. Baik. Karena apa ya dan bunda? Keteladanan itu lebih dari ribuan kata-kata. Apa peran kita yang kedua? Peran yang kedua adalah sebagai pengarah. Karena apa? Karena anak kita, anak yang Allah amanahkan kepada kita, itu ibarat barang tambang. Dia kita gali, ayah dan bunda. Kalau kita gali dan kemudian kita munculkan bakatnya. Apakah semua anak itu berpotensi? Semua anak berpotensi, cuman persoalannya siapa yang ada di sampingnya. Semua anak bisa menjadi orang soleh, menjadi orang hebat, menjadi orang yang sangat terkenal, menjadi orang yang potensinya muncul. Semua anak punya potensi yang sama. Cuman persoalannya siapa pengarahnya. Ayah misalnya atau ibu, anak-anak kita pergi jalan-jalan atau pas hari Sabtu misalnya jadi libur, terus kemudian pergi nyari untuk berbuka puasa, lagi di perjalanan anak kita nanya, ayah, itu kenapa orang rame ya? Buat jualan itu kenapa? Pas ketika orang nggak puasa kok nggak rame? Ini potensi anak kalau di sampingnya itu adalah ayah dan ibunya tahu betul bahwa perannya mengarahkan dari pertanyaan anaknya. Kalau saya nggak berpikir melaksanakan peran saya, kalau anak nanya, sudahlah ramai, anak nanya, dia bilang, ya kenapa sih ya orang ramai ngomong jualan? Ya namanya orang jualan, cari rezeki. Udah biarin aja deh, yang lain aja nanyanya, udah ya. Selesai bagi kita, tapi nggak selesai bagi anak kita. Karena prinsip pengasuhan itu ayah dan bunda yang berkuasa adalah berikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak dengan cara bagaimana berikan yang terbaik sekarang. Jadi kalau dia nanya sekarang, kenapa orang jualan ramai di bulan Ramadan? Berarti dia membutuhkan sebuah skill, dia membutuhkan ilmu, dia membutuhkan repertoar. Buat apa? Buat dia pakai ke masa depan. Baik ya. Nah, untuk menjadi pengarah itu, mau tidak mau kita harus tahu potensi anak kita. Sebagai pengarah itu kita harus sebagai pengontrol dan sebagai pengawasan. Nah, pengontrol pengawasan itu nanti kita melihat di umur 7-14 tahun akan lebih banyak berfungsi. Masih lama ya Pak ya? Hari ini diizinkan masuk jam 4, balik kantor jam 4. Yang ketiga perannya adalah sebagai pengasuh dan pendidik. Nah tadi saya mengatakan ayah dan bunda, peran kita dua ini, pengasuh dan pendidik. Kalau pengasuh itu ayah dan bunda, kita segala sesuatu yang kita asuh, kita asah kepada anak kita, nggak boleh kita amanahkan ke orang lain, harus dikerjakan lebih dahulu. Kalau nggak kuat baru minta tolong. Kalau pendidik boleh kita minta tolong kepada orang lain, ya. Kalau saya nggak mampu mengajarkan matematika, fisika dan lain-lain, saya minta tolong kepada pihak sekolah. Tapi kalau persoalan tadi ingus datang ke saya, itu bukan pendidikan tapi pengasuhan. Saya nggak bisa amanahkan ke mbak. Saya nggak bisa amanahkan ke istri saya kalau anak itu datang ke sini. Kenapa? Karena itu takdir saya. Itu amanah saya. Dan nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Kenapa ketika anakmu datang itu sebenarnya dia ingin mendapatkan sesuatu bahwa meyakinkan dia bahwa Allah memberikan sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Kalau Allah bukan karena wasilah dengan cara itu,
Kalaulah kita menolak itu, mungkin anak nggak akan dapat itu. Baik, kita teruskan ayah sebagai penasehat, ya. Semua anak fitrahnya adalah baik. Tugas kita mengembalikan fitrah tersebut. Ada anak yang disebut dengan nakal, anak disebut dengan bandel, pada fitrah sebenarnya tidak. Cuman persoalannya adalah dia membutuhkan bagaimana ada orang yang bisa memberikan nasihat, memberikan guideline supaya dia kembali kepada fitrah. Nah, memberikan nasihat kepada anak itu yang paling bagus ada dua cara. Yang satu golden moment. Golden moment itu maksudnya adalah ketika ada masalah, selesaikan masalah di saat itu, berikan nasihat di saat itu. Yang kedua, memberikan nasihat terutama bagi anak yang 7, 8, 9, 10 tahun ke atas itu lebih bagus ayah dan ibu melakukan mendengar aktif. Karena apa ayah dan bunda? Anak di umur prabalik dan balik itu sebenarnya yang dia inginkan yang pertama itu bukan solusi. Bukan solusi yang dibutuhkan. Tapi yang pertama dibutuhkan itu adalah bahwa dia tidak sendiri mengalami persoalan ini. Nah, setelah itu baru kita diskusikan persoalan solusinya seperti apa. Berikutnya adalah ayah bunda sebagai rujukan. Nah, ini persoalan besar kita sekarang ayah dan bunda yang berkau sementara. Kenapa anak-anak kita sekarang terpapar ke persoalan-persoalan pornografi, ke persoalan seksualitas, ke persoalan narkoba dan lain? Kenapa? Karena dia nggak punya tempat rujukan. Nggak ada tempat dia mengadu. Nggak ada dia tempat dia menyandarkan kepalanya ke bahu ayah dan ibunya. Tidak ada tempat untuk dia curhat kepada ayah dan ibu. Kenapa? Ayah dan bunda sebagian besar kalau dia bertemu dengan ayah dan ibunya, dia nggak mendapatkan safe, dia nggak mendapatkan secure. Kalau dia ngomong dengan ayahnya atau ibunya, dia nggak safe secara fisik dan dia nggak secure secara psikologis. Kalau dia nggak dapat dua ini, anak kita nggak dapat aman secara fisik dan secure secara psikologis, dia nggak akan pernah trust sama kita. Kalau dia nggak trust sama kita, dia nggak akan curhat sama kita. Dia nggak akan menjadikan kita rujukan di setiap persoalan anak-anak kita. Saya ngambil contoh ke diri saya ya dan bunda. Bagi anak-anak kami yang sudah balik, ada sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Kalau ketemu dengan saya, ketemu dengan ibunya, kemudian dia mengatakan maaf tadi nabrak orang, gitu. Dia lihatnya ke bawah ayah dan bunda, ngelihat apa yang diawasi tangan saya. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa dia nggak aman secara fisik untuk menjelaskan persoalan ini. Pasti ada nih, atau ini nunjuk, kalaupun nggak ini pasti nunjuk. Kamu itu ya, berarti dia nggak aman secara fisik. Atau dia nggak nyaman secara psikologis. Kenapa? Karena kebiasaan saya dengan istri saya adalah belum selesai anak berbicara, saya sudah berfungsi sebagai seorang wasit. Karena kemana-mana saya membawa kartu kuning, kartu merah. Belum anak-anak selesai, tadi maaf ya, tadi sepeda nyenggol orang. Saya bilang, akan itu adalah awal dari keluarnya kartu merah. Kan? Kamu tuh dibilang berapa kali? Kamu tuh udah bilang berapa kali udah kartu merah jadi. Selesai sudah. Apa yang terjadi? Sekali dua kali dia mungkin ngomong dengan kita, tapi untuk selanjutnya hal-hal yang paling sulit dalam hidupnya dia nggak punya trust. Dia nggak akan ngomong dengan kita. Nah, terjadilah ayah dan bunda persoalan 62,7 anak-anak perempuan kita di usia SMP sudah melakukan hubungan suami istri karena dia trustnya safe and secure itu direbut oleh orang lain. Kata Bu Eli Risman, 92,6% anak kelas 5-6 SD sudah melakukan tidak hanya porno aksi, tapi tidak hanya pornografi, tapi terlibat di porno aksi. Nah, untuk kita sebagai bisa jadi rujukan, peran kita apa? Ayah dan bunda ada dua saja. Pintar-pintarlah berbicara agar anak mau mendengar. Yang kedua, pintar-pintarlah mendengar agar anak mau berbicara. Kira-kira apa ya pintar-pintar berbicara agar anak mau mendengar? Kira-kira apa pintar-pintar mendengar agar anak mau berbicara? Teorinya 51-10-2 ya. Ini bisa kita cepat kita hafal ini. 5-1-5 anak berbicara, 1 kita berbicara. 10 anak berbicara, 2 kita berbicara. Jadi biar dia keluar semua. Jangan kebalikannya ya. Kalau kebalikannya 5 kita berbicara, 1, nah persoalan nggak akan selesai. Baik, kita teruskan ayat dan bunda yang berkau subhanahu wa ta'ala.
Maafkan kalau saya mengartikan ra'iyah itu adalah pengembala. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa peran ayah dan bunda yang milik Allah SWT yang paling hebat itu adalah sebagai penggembala. Apa itu ayah dan bunda? Menjaminkan makan minum dari gembalaannya itu dalam proses halal dan baik. Karena apa ayah dan bunda? Makan dan minum halal itu sangat berpengaruh kepada karakter anak-anak kita. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah periksa pola pengasuhan kita. Siapkah 24 jam sesuai dengan tahap perkembangan anak kita? Apa itu ayah dan bunda yang Allah Ta'ala? Kita lihat sebentar. Mungkin ayah dan bunda sudah pernah melihat ini. Anak 0 sampai 7 tahun yang berkembang adalah ini. Ya, yang dia butuhkan peran ayah dan bunda adalah satu sebagai teladan. Iya. Karena apa? 0 sampai 7 tahun itu banyak yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sebahagian besar itu dari eksternal. Dia mencontoh apa yang datang dari luar. Sudah otomatis yang paling dia butuhkan itu adalah peran ayah sebagai seorang teladan. Kalau ayahnya terbiasa minum makan tangan kiri, pasti dalam tanda petik anak akan mencontoh minum dan makan tangan kiri. Kalau ayah dan ibunya di rumah terbiasa mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah, anak-anak kita akan terbiasa mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau misalnya nanti dia kaget, kalau dia dengar ayah ibunya jatuh piring, jatuh gelas, ayah ibunya bilang, "Oh gila, bujuk." Nanti anak-anaknya akan bilang juga. Mungkin dia akan tambah sedikit biar lebih hebat. Nah gitu ya. Yang kedua, apa yang dibutuhkan di umur 7 tahun? Perannya adalah sebagai pengarah. Yang berikutnya adalah sebagai pengasuh. Dan yang terakhir adalah penggembala. 7 sampai 14 tahun, nah ayah dan bunda Allah SWT, seperti mungkin ayah sudah dapatkan dari beberapa ustadz yang lain, ini adalah masa krusial bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Karena tadi yang saya mengatakan, salah kita menstimulan anak laki-laki dan anak perempuan 7-14 tahun, nanti akan terlihat 15 tahun ke atas. Kalau anak laki-laki kita kurang stimulan laki-lakinya, nanti dia akan berkecenderungan besar. Ya, semuanya atas karena Allah, berkecenderungan besar untuk terdampar ke masalah LGBT. Nah, yang berkembang itu ayat 7-14 tahun. Apa yang dibutuhkan peran ayah dan bunda? Sebagai teladan, sebagai pengarah, pengasuh, penasehat, rujukan, dan penggembala. 14 tahun ke atas, yang dia butuhkan peran ayah dan bunda adalah mencarikan mentor. Karena di umur 14 tahun ke atas ini, anak-anak kita bukan dia nggak percaya sama ayah ibunya, bukan dia nggak percaya, dia nggak cinta sama ayah ibunya, tapi secara fitrah dia membutuhkan orang yang ketiga untuk mengatakan kebenaran itu seperti apa. Nah ya, baik. Nah ini yang terakhir. Setelah kita bahas tadi ayah dan bunda, saya hanya tidak membuatkan rundown dari pagi sampai malamnya, tapi saya hanya mengutip saja pagi hari, contoh rundown itu seperti apa. Pagi hari itu selalulah kita membuat pagi hari dengan energi yang sangat positif pada anak-anak kita. Karena ayah dan bunda yang berkata SWT, seperti pernah kita kaji kaji beberapa waktu yang lalu, bagi ayah dan ibu yang bekerja dari pagi sampai sore ini, hati-hatilah dengan 2 waktu anak. Yang pertama adalah waktu pagi hari, dan yang kedua adalah waktu ketika dia mau tidur. Nah, waktu pagi hari apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda kepada anak kita? Bangunlah energi yang positif. Perankanlah peran pengasuh dan peran teladan. Jauhkanlah pagi hari anak-anak kita itu pagi hari yang kemrungsung, pagi hari yang kacau balau. Kenapa? Karena hebat dia di pagi hari, insya Allah dia akan melalui hari-hari itu dengan lebih hebat lagi. Nah, itu ada hadisnya. Kemudian pada siang hari yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu apa ayah dan bunda? Dia membutuhkan semangat. Tapi ayah dan bunda nggak ada di rumah. Gimana caranya? Banyak sekali. Apalagi sekarang udah zaman teknologi. Ayah bunda bisa telepon? Bisa. Ayah bunda bisa WA atau bisa SMS? Bisa BBM? Sangat bisa. Nah, cuman persoalannya adalah ketika ayah bunda menelpon ke anak kita di rumah, yang paling ditekankan itu adalah jangan tanya lagi persoalan ini ke atas. Jangan tanya lagi soal persoalan PR udah apa belum, kamu apa, gimana kamu di sekolah apa, jangan itu. Karena yang dibutuhkan anak kita adalah supaya
Jangan terlalu lama dia kehilangan psikologis ayah dan bundanya dari pagi jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, dia perlu interval, perlu yang di tengah ini siang hari. Jadi kalau begitu ayah kalau nelfon ke rumah atau ngirim kabar ke rumah, tanyakan yang lebih banyak ini persoalan emosional dan spiritual. Baik, yang terakhir adalah bukan makam tapi malam yang penuh makna. Nah, tadi saya mengatakan ayah dan bunda bahwa jagalah 2 waktu dalam hidup anakmu, waktu pagi hari dan waktu malam hari. Nah, waktu malam hari itu salah satunya adalah tugas ayah bunda untuk ngecek apa akhlak, apa karakter yang sudah dilalui anak kita satu hari. Kalau karakter itu karakter buruk, dilihat segera ayah dan bunda sebelum dia tidur. Kalau karakter mulia, katakan, simpulkan, kuatkan kepada anak bahwa itu harus kau pertahankan sampai besok hari dan kau lakukan setiap hari. Ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu, mudah-mudahan ada yang bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita diskusikan. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau yang belum bisa saya jawab, nanti saya tanya kepada orang yang lebih tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih cukup banyak waktu. Kita buka sesi tanya jawab mungkin dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Bisa dipersilakan. Ada pertanyaan? Bapak-bapaknya ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Jadi bapak. Belum Mau nanya ya tentang makan bersama anak dan makan dengan anak itu atau misalnya dalam konteks pasangan dan sebagainya gitu, bersama dan dengan. Iya. Iya. Ini pertanyaan dari Pak Sukron. Pertanyaannya, apakah perbedaannya antara waktu bersama anak atau waktu dengan anak? Kalau di dunia fathering itu perbedaannya, dulu pernah juga saya ungkapkan di sini, ada perbedaan bersama dengan. Kalau yang dianjurkan di fathering itu, di proses keayahan itu adalah waktu bersama anak, bukan waktu dengan anak. Kalau waktu dengan anak itu, kita melakukan sesuatu dengan anak, bermakna itu hanya buat kita, bukan buat anak. Kalau waktu bersama anak, bermakna itu buat anak. Saya ngambil contoh dulu itu adalah dengan bercerita bersama anak, itu bercerita dengan anak itu berbeda. Kalau bercerita dengan anak, ayahnya mengumpulkan anaknya di depan. Nah, kemudian ayahnya pegang buku. Kemudian ayahnya mengatakan, kamu udah siap belum ayah mau cerita tentang Rasulullah SAW, hijrah Rasulullah SAW. Anaknya bilang, udah ya. Ya, dengar ya, duduk yang rapi anak. Nah, dimulai suatu hari, halaman pertama. Allahu Akbar, Subhanallah Rasulullah SAW. Ayah kangen sama Rasulullah. Halaman kedua, halaman ketiga, jauh sekali, panas sekali pasti, gerah sekali pasti. Halaman keempat, halaman kelima, keenam, halaman ketujuh, ayahnya semakin mendalam bacaannya sampai ayahnya menangis. Ya Allah ya Karim, la haula wala quwata illa billah, sampai selesai. Kemudian ayahnya tanya, ngerti nggak nak? Nah, kira-kira anaknya bilang apa? Nah, anaknya bilang enggak. Nah, itu tidak dianjurkan dalam parenting, dalam fathering. Kenapa? Karena itu namanya bercerita dengan anak. Kalau bercerita dengan anak itu, yang asik itu kita, yang pintar itu kita. Nah, kalau bercerita bersama anak, yang pintar itu harusnya adalah anak. Yang geleng-geleng kepala itu harusnya anak. Yang nangis itu harusnya anak. Nah, kalau saya contohkannya, cerita tentang Rasulullah SAW, kalau ada covernya atau ada gambarnya di depan, orang lagi di tengah gurun itu, tinggal kita bilang sama anak kita lihatkan anak kita. Itu Ustaz Sukron bilang, adik pernah lihat nggak gambar orang ini? Gambar ini. Nah, kita tunggu tuh sampai anak kita bilang, aku pernah lihat, itu kan cerita tentang Rasulullah, itu kan susah sekali ayah jalannya. Rasulullah kan nggak tahu jalannya ke Madinah itu seperti apa. Pernah nggak ayah dengar Rasulullah itu sama sahabatnya Abu Bakar, itu kan waktu itu di gua itu ada kalajengking ya ayah ya gitu. Nah, ayah begitu beratnya Rasulullah itu, terus kata bu guru nggak boleh loh kita main-main sama Rasulullah, sampai dia cerita setengah jam. Nah, itu yang dianjurkan, itu benar dalam parenting. Itu namanya bercerita bersama anak. Kira-kira yang bermakna itu siapa? Anak ya. Yang geleng-geleng kepala itu siapa?
Anak yang mengatakan, ya Allah ya, kalau sama Rasulullah tuh nggak boleh loh ya. Siapa? Jadi mungkin gitu seperti pergi ke masjid subuh bersama anak, pergi ke masjid bersubuh dengan anak berbeda, pasti berbeda. Kalau pergi ke subuh dengan anak, bangunin anak, mas, sholat, yuk, berangkat, sudah, pergi ke masjid, ada yang mengganggu penglihatan anak kita, misalnya ada kakek-kakek yang sudah sangat sepuh, tapi tetap ke masjid, anak kita berhenti karena fitrahnya. Terus dia bilang, ya. Kalau pergi ke masjid dengan anak, ayahnya bilang, udah deh, cepat komat, ya, sudah selesai. Anak-anak nggak dapat apa-apa. Nah, pergi masjid bersama dengan anak kebalikannya. Nah, ayat yang mulia Allah SWT yang dianjurkan dalam parenting itu adalah segala sesuatu lakukanlah bersama anak, bukan dengan anak. Ibu memasak dengan anak berbeda dengan ibu masak bersama anak. Ibu beli sayur bersama anak beda dengan ibu beli sayur dengan anak. Ibu pergi ke mall dengan anak berbeda, ibu pergi mall bersama anak. Ibu beli sayur, kemudian anak kita pegang sayur. Ma, aku boleh nggak bawa sayurnya? Aku usah deh, ntar mahal, sayur mahal ya. Udah selesai sudah. Kenapa ayah dan bunda anak-anak kita nggak dapat apa? Nah ini sebenarnya terutama Ustaz Sukron, terutama bagi ayah dan ibu yang bekerja, terutama. Karena apa? Karena waktu itu sangat berharga bagi kita. Kalau semuanya kita lakukan dengan anak, kasihan anak kita. Dan kasihan kita nggak mendapatkan banyak. Kitanya tambah pinter, tapi anaknya nggak mendapat apa-apa. Sama dengan misalnya nonton TV bersama anak, nonton TV dengan anak beda, sangat berbeda. Nonton TV dengan anak gimana ya? Sama-sama nonton TV, ada kejadian di TV, misalnya ada kebakaran, kemudian ada orang mengambil hanya bajunya saja. Kemudian anak kita bilang, ya itu kenapa sih ya kok sering terjadi kebakaran sekarang? Ya itulah deh, udah nggak usah diurus lah, Pemda nanti yang ngurus itu. Selesai sudah. Padahal apa? Padahal apakah dia mengurus kebakaran itu? Anak kita nggak ngurus kebakaran itu, tapi kebakaran itu hanya wasilah saja, hanya cara saja supaya dia mendapat yang lebih hebat di kebakaran itu. Apa sih sebenarnya? Bisa jadi begini, ayahnya bilang, ya nak, kenapa ya kira-kira nak? Atau orang-orang itu kenapa ya? Iya nak, dia nggak punya baju lagi, nggak punya ini lagi. Bagusnya gimana ya? Ya kita sumbang aja ya. Kita kan bajunya masih banyak. Mudah-mudahan orangnya masih sabar ya. Itu kita mendapatkan. Bukan persoalan kebakarannya. Itu bagi kita sebenarnya. Ada lagi? Ibu mau bukanya masih lama nih. Ayo silakan. Itu Mas. Oh, Mbak. Dari nenek dan kakek. Iya. Apabila orang tua bekerja. Iya, terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana peran kakek dan nenek ketika orang tuanya bekerja. Jawabannya bagusnya gimana nih Pak? Ini jawaban yang enak atau jawabannya? Kalau menurut hemat saya Bunda, yang paling penting itu adalah kita harus sarankan kepada anak kita yang menjadi bapak dan ibu dari cucu kita. Yang pertama itu kita bilang bahwa kalau anak itu yang ditinggal 0 sampai 3,5 tahun, kita sampaikan ke dia bahwa ini masa terbaik. Masa terbaik sepanjang hidup manusia. Ini masa yang terbaik. Allah memberikan yang terbaik itu ada di umur itu, seperti yang ayah Luqman katakan dalam surat Luqman. Kemampuan otak, kemampuan apa saja terbaik di umur itu. Nah, yang penting sudah kita jelaskan ini. Itu yang pertama dulu, kita jelaskan kepada anak kita. Persoalan nanti bagaimana dia akan memutuskan, itu persoalan yang lain. Nah, kemudian kalau kita jelaskan kepada anak kita, yang kedua adalah saya menyarankan kepada kakek dan nenek harus ada yang sama, khususnya di persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan tauhid, persoalan ibadah. Menurut saya itu harus kita samakan. Misalnya begini, kalau ayah ibunya disiplin, kuat, keras, tegas tentang persoalan ibadah, persoalan tauhid, sementara ayah nenek kakeknya tidak. Nah, ini kasihan buat anaknya, terutama kalau anak itu di umur 0 sampai 7 tahun. Jadi ayah dan bunda yang SWT, jawaban saya adalah yang pertama, harus kita jelaskan kepada anak kita sebagai bapak dari bapak dan ibu dari cucu kita adalah apa sih sebenarnya niatnya punya anak itu dulu ya. Karena apa? Ini jawaban yang gak enak nih.
Ya, karena apa? Karena waktu yang terbaik di umur-umur yang terbaik, kesempatan yang terbaik itu nggak datang lagi nanti ke kemudian hari. Yang kehebatan di umur 0 sampai 3,5 tahun itu, apakah akan datang lagi kehebatan itu di umur 7 tahun? Dia datang tapi tidak dengan kapasitas yang sama. Kehebatan yang Allah berikan matanya kan di umur 0 sampai 7 tahun, terutama nomor 0 sampai 2,5 tahun itu, yang paling hebat itu banyak. Salah satunya adalah mata, telinga dan hati. Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Nah, ayah dan bunda Allah Subhanahu wa taala, ini dulu kesepakatan bersama-sama yang harus kita dapat. Kasihan anaknya kalau dua pihak ini tidak punya konsep yang sama. Nah, itu mungkin bunda. Silakan. Bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan medsos? Kalau anak perempuan biasanya medsos, kalau anak laki game. Iya. 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 Mudah-mudahan dia tidak melihat hulunya ya. Seperti apa ya? Ya kadang-kadang kita nggak sadar Pak, nggak sadar ya. Kadang-kadang ya karena keteladanan itu lebih dari kata-kata. Karena bukan persoalan game atau apanya, tapi anak kita melihat ayah dan ibunya itu pegang HP setiap hari di rumah. Yang pertama karena tidak ada waktu, nggak ada HP, semuanya pegang HP. Persoalan di HP atau di game itu persoalan yang lain. Nah itu satu. Yang kedua, ayah dan bunda Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 15 tahun yang lebih itu saya dengan beberapa orang, dengan almarhumah Ibu Aimanah Habibi dan beberapa orang lagi, kita mendirikan sebuah lembaga namanya Orbit. Nah kita melakukan penelitian kenapa anak-anak suka dengan game, suka dengan TV. Nah banyak sebabnya. Salah satunya adalah karena games dan TV itu secara fitrah dalam tanda petik, dia sangat dinamis. Itu cocok mana anak? Cocok ya? Games itu sangat cocok dengan fitrah anak. Nah, apa contohnya? Kalau level 1 naik ke level 2, itu penghargaannya luar biasa. Iya, penghargaan luar biasa. Naik level 1, level 2, apa yang terjadi? Itu langsung bertepuk tangan kok yang di gamesnya itu. Ribuan tepuk tangan. Gitu. Ditambah musik yang beatnya lebih hebat lagi. Kemudian ada tulisannya, kamu pemenang. Ini dinamis, sangat dinamis. Ini fitrah, sangat fitrah. Nah persoalannya adalah dia di rumah nggak mendapatkan ayah dan ibunya yang melakukan hal yang sama seperti itu, bahkan lebih dari itu. Nah apa kesimpulannya ayah dan bunda? Bisa jadi mari kita periksa kenapa anak-anak kecanduan dengan games, kecanduan dengan medsos dan lain itu. Yang pertama bisa jadi dia tidak mendapatkan ayah dan ibunya yang dinamis. Bisa jadi ya. Dinamis itu apa ya maksudnya ya? Yang nggak itu aja gitu ya, yang nggak gampang ditebak lah gitu ya, gitu. Makan, pas makan anak udah nebak nih, nah sehat kayaknya, sehat kayaknya, makan yang habis ya deh, susah nyari uang, udah tebak tuh anak tuh, terus anaknya nyambung, itulah sebabnya ayah bekerja habis-habisan, itu kan ayah, karena memang itu ya. Nah, satu alasannya adalah karena memang ayah dan ibunya tidak dinamis, anak-anak gampang. Sementara kompetitor kita itu dan dinamis semua ya, semuanya dinamis. Medsos itu memperbaharui dirinya, mengupdate diri itu bisa jadi 3 bulan sekali di-update. Kita mengupgrade diri kita sebagai seorang ayah, sebagai ibu, entah tahu sejak kapan. Gitu. Contoh sederhana begini. Bagaimana kita bercerita dulu di anak kita umur 5 tahun? Berubah nggak kita bercerita ke anak kita ketika dia berumur 7 tahun? Sama aja, gitu. Walaupun misalnya begini kan tetap ceritanya sama pada kapal Nabi Nuh juga. Ya saya itu aja, gitu. Ya deh, suatu hari anak bilang di medsos di game itu nggak ada lagi tulisan 1 hari, gitu. Nah itu satu. Yang ketiga ayah dan bunda adalah sebenarnya yang paling susah, yang paling berbahaya buat anak prabalik dan balik itu adalah waktu luang. Waktu luang itu paling bahaya buat dia. Itulah sebabnya kenapa bagusnya di usia prabalik dan balik, terutama kelas 4 SD itu sudah kita ajak anak kita untuk membuat roadmap dan rundown. Gitu. Roadmap ini contohnya gini. Saya nggak tahu apakah sudah banyak saya pernah cerita di sini. Saya punya sebuah yayasan, mengelola yayasan dengan seorang menteri dan khususnya persoalan parenting juga. Suatu hari saya mau rapat di rumah menteri itu, belum ada yang datang, yang ada anak beliau kelas 5 SD. Namanya Rehan, kelas 5 SD. Ya.
Kemudian seperti biasa, secara tradisional, gitu saya menyapanya. Rehan, apa kabar? Baik, Om Irwan, cita-cita kamu apa? Ini biasa nih, standar ya, standar. Apa yang terjadi Royhan? Kelas 5 SD nih, Royhannya bilang gini, Om Irwan maaf ya, sepertinya pertanyaan apa cita-cita itu udah ketinggalan zaman. Om Irwan harusnya nanya ke aku bagaimana roadmap hidupku, peta masa depanku. Gitu. Nanti ada kaitan dengan kita. Kenapa? Karena kita selalu lebih banyak mengurus dan cari uang itu, lebih banyak mengurus pertumbuhan fisiknya, tapi kita tidak mengurus perkembangan. Gitu. Sehingga apa? Anak kita secara fisik sudah umur 18 tahun, 17 tahun, tapi nggak punya peta masa depan. Sehingga apa? Kalau dia nggak punya peta masa depan, pasti dia nggak punya rundown dalam hidupnya. Kalau nggak punya rundown dalam hidupnya, pasti banyak waktu yang terluang. Nah, saya teruskan cerita Rehan ini sedikit ayat. Kemudian saya bilang, oh ya baik Om, baik Rehan, Om Irwan perbaiki. Roadmap Rehan apa? Dia bilang gini, Om Irwan, nanti sekitar 20 tahun lagi kita kan nggak ketemu. Insya Allah kita akan ketemu di sebuah tempat di Manchester, kota Manchester. Nah, Om Irwan udah lupa-lupa sama aku karena 20 tahun lagi, 20 tahun kita nggak ketemu. Terus aku ngeluarin kartu nama. Nah, aku ngasihin kartu nama ke Om Irwan. Di depan nama aku itu ada Profesor Dr. Royhan, sains Muslim terkenal. Memulai dari paling ujung nih, ya. Nah, terus saya bilang, oh kok bisa cita-cita kamu seperti roadmap kamu seperti itu? Jadi gini Om Irwan ya, aku dengan abah, dengan umi, dengan ayah, dengan ibunya. Jadi aku sudah diajak untuk bagaimana menjadi seorang saintis Muslim. Sampailah aku dibawa sama ayah, dibawa sama abah itu melihat di internet, melihat universitas-universitas kelas 5 ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata kalau S2, S3 itu kalau menjadi saintis Muslim itu nggak bisa di Indonesia. Yang paling bagus itu Manchester loh Om Irwan. Saya diam aja, kalau udah kayak omongan aja gitu karena saya bisa nanya cita-cita aja. Tapi ternyata dunia sudah berubah. Gitu. Apa dia bilang? Kalau S1 aku masih tetap di Indonesia. Karena apa? Karena aku kata Umi, aku harus lebih banyak bergaul dengan Umi karena aku akan meninggalkan S1, S2, S3 saya S2, S3 saya di luar negeri. Terus kemudian saya akan masuk ITB, dibilang ITB. Om Irwan tahu nggak, masuk ITB itu harusnya dari SMA yang hebat juga, maka aku akan masuk SMA ini. Masuk SMA ini Om Irwan nggak bisa kalau aku nggak masuk SMP ini, karena dia susah masuk. Sekarang aku kelas 5, gimana caranya aku bisa masuk SMP itu? Maka aku bikin rundown hidupku. Gitu ya. Saya tambah nggak ngerti lah ya. Saya tanya rundown itu gimana? Jadi pagi-pagi ini Om Irwan ya, aku bangun pagi-pagi, habis aku sholat dengan abah ke masjid, habis itu aku baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, itu rundown. Dan saya lihat ayah dan bunda itu sampai dia tidur lagi, itu luar biasa rundownnya. Dan itu disepakati oleh ayah dan ibu. Sehingga apa ayah dan bunda? Anak-anak kita nggak ada waktu luang. Kalau ada waktu luangnya ke tadi itu. Nah pertanyaannya, apakah ada medsos di rundown anak itu? Ada medsos, tetapi yang terukur. Ada main games anak kita di umur itu, ada di rundownnya? Ada, tapi kita tahu dan sudah disepakati dengan anak. Gitu ya. Nah tantangan kita ayah dan bunda adalah saya berpikir gini ya, soal game, soal medsos ini adalah persoalan aksesori. Nanti akan muncul lagi hal lain, muncul lagi yang lain. Seharusnya kita nggak terlalu repot dengan medsos dan lain itu. Kita harusnya menyelesaikan esensi. Apa itu esensi? Esensi itu rundown. Gitu. Nah rundown ini kapan kita buat? Sebagusnya ayah sekali sebulan, ada yang kita sebut dengan family time. Ayah, ibu, dan anak-anak bertemu di sana, dan situlah kita bicara soal rundown. Nah, penelitian kami dulu di Orbit juga membuktikan bahwa keluarga yang membuatkan rundown ke anak-anaknya atas kesepakatan anak-anaknya itu akan lebih mulus gitu ayah perjalanannya ke depan. Kita nggak akan menjumpai anak-anak muda itu nongkrong di mana-mana gitu ayah. Kenapa dia nongkrong? Karena nggak ada rundown ya ayah. Gitu. Nggak ada rundown yang disepakati dan diketahui oleh orang tua. Itu mungkin ayah. Tapi lagi-lagi saya mengatakan yang paling hebat itu adalah jadilah ayah ibu yang dinamis, karena lawan kita itu banyak ya, semuanya dinamis, sementara kita nggak terlalu dinamis. Maaf ya.
Ada pertanyaan? Mas Bobi lebih angkat apa? Ayah Irwan, saya punya anak 3. Ya, alhamdulillah. Katanya jangan. 3. Ada 3, selisihnya hanya 1,5 tahun. Yang paling besar 4 tahun depan, dengan yang kedua itu 3 tahun. Yang kedua 3 tahun, jadi beda. Yang sekarang kesulitan yang saya hadapi seringkali anak saling cemburu gitu. Iya. Ada triknya menghadapi yang saling cemburu. Iya. Kalau dia sering cemburu normal itu. Yang nggak normal tuh kalau dia masing-masing 3 orang ini adem tiga-tiganya. Nah, padahal di umur-umur itu dia memang harus begitu aja. Nah, cuman persoalannya adalah kalau saya adalah tetaplah menjadikan anak itu unik masing-masing. Dia spesial masing-masing. Artinya apa? Dia perlu stimulan yang spesial-spesial juga. Jadi khususkanlah ayah kalau misalnya anak 4,5 tahun itu ada waktu khusus buat dia. Ada waktu buat anak yang satu, anak yang kedua, yang ketiga. Karena memang berbeda pasti. Stimulannya berbeda, keinginannya berbeda. Bahkan ayah dan bunda 3 orang anak ini pasti peranatalnya berbeda kan? Ayah? Sebelum dia lahir pasti berbeda kan situasinya. Yang pasti dah emosional juga berbeda. Nah, kalau hanya dia cemburu-cemburu nggak ada masalah ya, kan itu normal keadaannya itu. Nah, tapi menurut saya yang paling hebat itu jadikan tetap anak itu spesial. Berikan waktu khusus bagi anak bertiga itu, ada waktu dia bersama dan ada waktu khusus buat masing-masing anak. Karena dia unik, nggak ada yang sama di antara anak kita itu. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ayah dan bunda bilang semua ta'ala. Yang jelas bagi anak 4,5 tahun, sosial emosinya sudah berkembang ayahnya. Artinya kita sudah bisa bicara soal-soal yang sudah bisa dimengerti gitulah ya. Apa yang kita lakukan bisa jadi 4,5 tahun atau 5 tahun ini bisa menjadi co-parenting kita, bisa menjadi asisten kita, gitu ya. Apa contohnya sederhana aja ya. Misalnya apa? Ambil bajunya adek, gitu ya. Atau bawa kemana gitu ya. Kalau kita nggak jadikan dia asisten, dia akan sama semuanya nih ayah dengan adik-adik. Dia pegang satu akan pegang semuanya. Tapi kalau anak yang satu sudah kita jadi co-parenting, insya Allah mudah-mudahan akan lebih enak kita mengatasinya. Tapi kalau dia saling cemburu itu normal ya. Yang nggak normal itu kalau dia nggak cemburu. Nah, itu mungkin Ustaz Pak Bobi. Silakan. Kita meyakinkan diri kita dan orang lain bahwa parenting itu penting. Iya. Sebab kita kan tadi bicara parenting. Iya. Kita tidak tahu. Kadang orang melihat di ujung, Pak. Iya. Tentang manusia itu. Iya. Bagaimana untuk secara bisa secara empiris bisa dibuktikan? Iya. Iya, ayah dan bunda. Memang kalau melihat hasilnya nanti di ujung ayah dan bundanya. Tetapi yang paling gampang itu sebenarnya ada yang kita sebut dengan tahap perkembangan itu. Jadi ada ukuran suksesnya ada. Anak umur 0,2,5 tahun itu ada ukuran suksesnya. Saya nanti nulis ayah, ada buku sederhana namanya apa yang harus kita lakukan terhadap 0 sampai 11 tahun. Kalau ini nanti saya kirimkan ke teman-teman di sini. Kita bisa lihat itu ukuran suksesnya. Misalnya begini, 0 sampai 2,5 tahun itu apa ukuran suksesnya? Bisa nggak kita lihat? Bisa kita lihat ayah, karena tahap perkembangan itu dia akan muter ke atas. Gitu. Hasil yang bagus di awal di putaran yang paling bawah akan terlihat di putaran yang di atas. Hasil yang terbagus di umur 0,2,5 tahun pasti akan bagus di umur 3 tahun ke atas. Nah, contohnya apa ya? Anak 0 sampai 3,5 tahun itu apa yang berkembang? Matanya berkembang, motorik halusnya berkembang, motorik kasarnya mulai berkembang. Jadi apa ukuran suksesnya? Ketika umur 2,5 tahun, 3,5 tahun, dia berarti melangkahnya itu nggak lagi goyang-goyang ayah. Itu ukuran sukses berarti. Nah, cuman persoalannya kita kalau menurut saya, kita harus punya itu ayah, tahap perkembangan itu. Di mana kita dapat sudah banyak sekali buku-buku itu ayah. Misalnya begini ayah. Ada anak kita di umur tertentu yang kita sebut dengan umur penafian. Apa-apa dia ngomongnya enggak. Makan enggak. Dia makan, malah lebih banyak makannya. Apa ukuran suksesnya? Dia waktu itu sebenarnya yang dia inginkan adalah dia sedang mencoba dirinya, eksistensi dirinya. Kalau aku begini, aku diapain sama ayah dan mama.
Tapi apa ini akan menetap? Nggak menetap. Nanti dia umur naik ke atas, dia akan bersiap-siap lagi bahwa kalau kita menganggap anak kita, makasih anak, nanti kalau sudah mau makan silakan makan. Tapi nggak kita bilang, mau makan nggak? Kalau mau makan lagi, kita nggak berikan yang terbaik buat dia, nggak mengembangkan dia. Kalau ukuran suksesnya, nanti kalau kita bilang gini, oke lah nak, kalau nggak makan sekarang, berarti ininya disimpan. Gitu. Berarti ininya tudung sajinya kita tutup. Nah, buat apa ini? Supaya dia dilatih untuk bisa bicara dengan kita. Nanti umur 4 tahun, dia akan lebih hebat bicaranya ya. Nah, apalagi contohnya ya. Anak-anak yang terpapar ke narkoba. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah karena anak kita nggak punya di umur 0,7 tahun bank of kata-kata ya. Karena yang berkembang itu bahasa di umur itu. Ukuran suksesnya apa? Kalau di umur 7 tahun kita ngomong sesuatu ke dia, dia bisa membalas omongan kita. Kalau kita tanya ke dia, kamu cita-cita kamu apa nak? Nggak hanya sekedar tahu. Kamu datang ke sekolah naik apa? Naik ojek. Udah selesai itu aja. Ukuran suksesnya apa ya? Berarti kalau hanya dia menjawab begitu, di umur 7 tahun, kita tidak memanfaatkan yang Allah berikan di umur 7 tahun. Apa itu? Allah memberikan anak sedang membuka bank of kata-kata. Apa tugas kita? Perbanyak kata-kata. Makanya ketika ngomong dengan anak, walaupun dia belum ngerti, kita bilang gitu. Misalnya gini, dia jatuhin gelas, kita nggak bilang enggak. Adek gelasnya tuh kira-kira adek mau apa? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gelas itu biarkan aja dulu. Tapi dia mau ngomong, gitu ya, mau ngomong. Nanti aku bereskan ya, tapi sebentar dulu. Buat apa ini? Nanti umur 7 tahun ke atas, ketika ada orang yang menawarkan rokok ke dia sebagai bank dari narkoba, dia punya bahasa yang banyak untuk menolak. Gitu. Nah, kalau kebanyakan kita nggak punya bahasa karena anak kita ya. Karena apa? Karena di umur 7 tahun, perbankan yang dibuka oleh anak-anak kita itu nggak kita isi. Ada perbankan kata-kata, ada perbankan emosi, perbankan bagaimana empati, bagaimana perhatian sama orang. Kita nggak memberikan itu ya. Nah, jadi kesimpulannya ada nggak buktinya? Sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada. Karakter misalnya ya. Karakter itu paling hebat ya, paling hebat. Dikenalkan itu di umur 0 sampai 10 tahun. Ya, kalau ayah baca ensiklopedia akhlak Rasulullah itu ada sekitar 20-28 karakter. Itu dieksplorasi bagusnya di umur 0 sampai 10 tahun. Seperti Allah sediakan sekarang 60 momen untuk penanaman karakter di bulan Ramadan. 60 momen. Jangan sampai kehilangan ya ayah. 30 sahur, 30 kali berbuka. Ini momen karakter yang luar biasa ini. Apalagi kalau punya anak 0 sampai 10 tahun. Apa itu contohnya ayah? Kalau berbuka, jangan hanya berbuka di rumah ayah. Kesempatan dia untuk mengenalkan kepada anak kita bagaimana empati kepada orang lain. Bisa jadi berbuka di tempat pemulung atau tempat yang lain. Buat apa itu? Bukan umur dia digunakan di umur 0 sampai 10 tahun. Tapi kita lihat hasilnya. Kelak ketika dia prabalik dan balik, kalau dia bertemu dengan kawan-kawannya, dia sudah terbangun empatinya ya. Kenapa itu? Kenapa kita bisa melihat anak kita empati, bisa berbicara, bisa peduli dengan orang? Kenapa? Karena kita bisa panen itu di umur 10 tahun ke atas, karena kita tanam di umur 0 sampai 10 tahun. Gitu ya. Jadi, saya lihat bukunya banyak ya, bukunya banyak. Nah, ada yang realnya kita lihat, ada. Ya. Misalnya jangan seperti saya ya. Seperti saya sudah umur 40 tahun lebih, karena kita nggak tahu ya ukuran-ukuran yang lebih dahulu itu. Sekarang saya terlalu banyak karakter-karakter itu yang kosong, yang harusnya ada di umur 0 10 tahun, 0 15 tahun dulu aja. Saya orangnya apa gitu? Saya mengatakan saya orangnya flight, nggak fight. Kalau ada masalah itu sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu nggak langsung hadapi masalah. Banyak orang yang seperti itu banyak. Kenapa dia punya karakter itu? Bukan karena masalah sekarang, tapi masalah dia di umur 0 15 tahun. Gitu. Karena apa yang kita panen sekarang ini itu apa yang kita tanam di umur 0 15 tahun. Dulu saya nggak dihadapkan ke masalah ya. Saya menjatuhkan gelas gitu, ibu, emak saya, bapak saya langsung kantor. Pas gelas jatuh gitu, emak saya, udah, saya, makanya nakal. Selesai sudah. Tapi ini kan takdir Allah ini. Jatuh gelasnya takdir Allah. Buat apa? Buat saya, bagaimana saya menghadapi persoalan ke masa depan. Ini pecah gelas hanya urusan ukuran saya.
Kalau nanti ketika saya besar, saya bisa menganalogikannya. Kalau saya bermasalah dengan orang lain, apa persoalannya? Jangan lari, hadapi. Kenapa saya nggak hadapi? Karena di umur 15 tahun saya di cover air. Nah, padahal di umur-umur itu adalah umur terbaik ditanamkan karakter, terbaik dikuatkan karakter, terbaik diulang-ulang karakter. Gitu. Jadi begitu pentingnya pengasuhan menurut saya sangat luar biasa menurut saya. Ada ukurannya, ada ya. Kita lihat aja kita sekarang, ada ukuran. Kita lihat bagaimana kita dengan pasangan kita. Kita lihat bagaimana kita menghandle anak kita. Gitu ya. Bawaan kita marah kalau ada anak yang hanya ngomong hanya sebentar aja, atau anak yang masuk dalam rumah gitu, kita pulang kerja, atau anak masuk dalam pulang dari bermain-main, terus dia jalannya miring-miring gitu ya, langsung kita keluar emosi. Kenapa ya? Karena terbiasa di umur 15 tahun, setiap stimulan itu selalu direspon. Gitu ya. Karena anak kita nggak diajarkan kalau ada stimulan harusnya stop dulu. Kan gitu ayah ya. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Kata orang Badi, saya boleh nggak masuk Islam? Boleh, kata Rasulullah. Gitu. Tapi masih boleh nggak saya berzina gitu? Oh, kata Rasulullah. Sahabat yang lain marah kan ya, karena ada stimulan harus respon. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ada stimulan stop dulu. Gitu. Nah, Rasulullah mengatakan kalau kamu ibumu yang dizinai orang gimana? Oh nggak bisa. Kalau ini nggak bisa. Terus bagusnya gimana? Ya udah Rasulullah, aku masuk Islam aja. Nah, makanya tadi saya mengatakan ke anak-anak, khususnya para balik dan balik, anak-anak itu dengan ayah dan ibunya nggak butuhkan solusi. Karena solusi kita dengan dia itu berbeda ya. Ukuran sepatu kita berbeda dengan ukuran sepatu dia. Saya ngambil contoh yang paling gampang ya. Anak kita bilang kelas 5, kelas 6, ya aku tadi masa ya, itu orang ada temanku ngebully aku, masa aku dibilang jelek. Nah gimana ayah bilang? Kalau saya bilang saya urus ini. Ayo mas, sepanjang hidup nggak pernah, ini susah kamu ngasih makan kamu kok bilang kamu jelek. Walaupun kenyataannya begitu, tapi gimana ya? Ayo urus mana? Mau bapaknya di mana? Ya gitu ya. Tapi anak nggak bilang begitu, yang diinginkan enggak. Tapi yang diinginkan itu adalah kita mengatakan terima perasaannya. Karena yang dia omongkan ke kita itu bukan persoalan solusinya, tapi persoalannya adalah ayah, tolong jadikan ayah bareng sama aku, bahwa yakinkan ke aku bahwa I'm not alone dalam masalah ini. Itu yang paling utama. Nah, kita mengatakan ya Allah ya Karim, berat ya dia omongin jelek sama orang. Ayah paham itu. Nanti dia bilang iya ya, tapi gimana? Gitu. Pokoknya lah ceritanya gitu ya. Apa ya, ayah dulu kecil sama ya dibilang gitu juga. Jadi ukurannya ada ya, ada ukuran. Nah, kalau saya sih mengatakan ke diri saya adalah bahwa yang sebagai kesimpulan jangan pernah main-main di umur anak 0-15 tahun. Gitu. Jangan dia main. Ayah mau bekerja mau apa jadilah ayah 24 jam. Maksud saya 24 jam ini nggak hadir secara fisik nggak apa-apa 24 jam, tapi jangan sampai nggak hadir secara psikologis. Waktu walaupun hanya 2 menit, walaupun hanya 3 menit. Bagaimana caranya itu supaya hadir 2 menit itu bermakna buat anak kita? Yang tadi saya katakan, perlu ilmu, perlu waktu, dan perlu keterampilan. Kita bisa menjadi ahli dalam pekerjaan kita dalam sehari-hari, tetapi kenapa kita nggak menjadi ahli untuk orang tua? Ya. Kita bisa beli buku yang banyak tentang apa kita banyak, tapi kenapa kita nggak mampir untuk membeli tahap perkembangan anak? Karena itu modal besar kita. Mungkin ini ada modal, saya mohon maaf, saya minta ampun, udah tidak teriak-teriak, maaf kalau emosi ya. Saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan, apa yang kita tadi sama-sama dengar, itu ada baiknya buat saya, mampu saya lakukan. Ustaz, sekali lagi Ustaz, Ya. maaf ya Ustaz, Ya, ini soalnya kalau berpuntas hari ini, Iya. itu tadi kan yang wanita, sekarang yang SMA. Iya. Jadi sekarang yang SMA ini, saya punya cucu, diantaranya itu dikontrolnya itu sulit. Iya. Jadi katanya sekarang kerja kelompok dan sebagainya. Iya. Kelompok di mana? Iya. Dicek. Iya. Di sana nggak ada. Terus Iya. kemudian dia HP-nya nggak di-on-kan. Iya. Jadi ibunya itu marah-marah susah. Iya. Kita juga marah juga. Iya. Kalau punya anak udah ke saya. Iya.
sekarang ini ketemu nih, maaf ya. Iya. Mungkin ini kan bisa cepat kalkulasinya. Iya. Iya. Khusus bagi anak-anak balik, yang menurut saya yang paling penting itu adalah pemahaman apa yang terjadi di anak balik. Kalau anak balik itu gini kan ayah, anak balik itu ibarat kereta api ekspres. Dia ngebut ayah. Dia bisa jadi menabrak semua sinyal kereta api. Kalau kita ingin menstop anak balik itu, jangan berdiri di depan kereta api. Nah, nanti ditabrak sama dia. Atau kalau dia nggak mau menabrak, dia akan nyakitin dirinya. Itu pilihannya. Ya. Jadi jangan stop anak baliknya, gitu ya. Oh, lewat itu ya. Kalau nggak dia tabrak kita, atau dia nyakitin dirinya. Nyakitin dirinya itu lebih susah ya. Nyakitin diri itu banyak kayak dia bisa ke seksual, dia bisa ke narkoba, dia bisa kemana saja. Nah, apa yang harus kita penuhi? Yang pertama, janganlah mengadakan kontradiksi dengan anak balik, tapi berdamailah dengan anak balik. Nah, berdamai dengan anak balik itu apa? Satu, pahami bahwa masa balik itu masa kontribusi, masa dianggap. Nah, kita melihat ke rumah kita, apakah anak kita sudah merasa dianggap belum? Di rumah kita dia dilibatkan nggak dengan persoalan-persoalan di rumah? Atau dia diperlakukan masih seperti anak TK saja? Makan diambilkan, bangun pagi dibangunkan. Artinya apa ini? Kita akan melihat sosok yang fisiknya 18 tahun, tapi psikologisnya anak TK. Wajar dia melawan? Wajar. Wajar dia bohong? Wajar. Kenapa? Karena fitrahnya nggak begitu lagi ayah dan bunda, gitu ya. Fitrahnya adalah dia memang harus dianggap. Kalau dia punya adik, berarti dia adalah asistennya ayah, gitu, asistennya ibu. Jadi itu memang nggak bisa ya, masa kontribusi itu nggak bisa. Abdullah bin Umar kan tidak ya, Abdullah bin Umar dan Sabit itu umur 18, umur 16 di berapa tahun, itu nggak ada yang bisa menghalangi untuk mendaftarkan dia pergi berjihad. Anak muda itu. Nah, cuman persoalannya adalah itu tadi itu. Karena apa? Karena dia mau berkontribusi. Karena anak muda, anak balik itu mengatakan bahwa di dunia ini aku harus menjadi kontributor. Anggap aku. Anggap aku. Nah, itu ya. Satu, maksud saya itu harus diperiksa. Nah, apakah kita sudah melibatkan anak kita di dalam semua urusan-urusan rumah tangga? Apakah misalnya melibatkan ini bisa juga dalam urusan-urusan psikologis? Misalnya begini, apakah ayah dan ibunya pernah nggak berdiskusi dengan anak baliknya? Soal apa? Soal yang sederhana aja. Mas, gimana ya mas ya bagusnya? Adikmu TK ini bagusnya sekolahnya di mana? Walaupun dia nggak akan ikut itu ayah, tapi apa? Secara psikologis dia sudah terlibat. Artinya apa? Kita sudah membangun hubungan dengan dia. Bagaimana kita membangun hubungan kalau kita nggak buat jembatan ke dia? Karena kita selalu buat benteng gitu ayah. Tapi harus nggak dibangun jembatannya. Nah, ada masa kontribusi, ada masa dianggap, kan gitu ayah ya. Terus ada masa di mana anak-anak kita itu memang lebih banyak dialognya. Jadi bukan diperintahnya, tapi dialognya. Nah, itu satu alasannya ayah. Bagaimana supaya dialog dan dilibatkan itu? Nah, lagi-lagi ke ayah dan yang tadi saya sebutkan ayah itu adalah karena di rumah tidak terbiasa dengan peraturan. Karena di rumah nggak jelas ayah, nggak ada peraturan di rumah. Padahal anak balik itu salah satu kewajiban kita, haknya dia adalah firm, tegas. Tegas itu haknya anak balik, kewajiban dari orang tua. Gitu ya, tegas. Karena apa? Dia membutuhkan apalagi dari ayahnya. Dia membutuhkan ayahnya yang abu, bukan yang abu-abu. Dia membutuhkan, itu haknya dia. Dia rindu dengan ayahnya yang tegas, yang firm, yang tegas dan tega. Gitu. Karena apa? Tadi kita sudah sampaikan ya, salah satu peran ayah dan ibu itu adalah penggembala. Penggembala itu adalah kalau anak-anak balik itu ayah, kita ini anak balik banyak gitu ya. Nah, kita pegang tongkat satu ya. Tongkat ini adalah analog dari peraturan, karena anak balik membutuhkan peraturan. Gitu ya. Tugas kita apa? Kita bilang sama anak-anak balik, wahai anak-anak balik, tujuan kita ke sana ya, sepakat, sepakat. Nah, bagaimana cara ke sana? Terus kemudian mereka bilang, boleh nggak saya loncat-loncat pak? Boleh. Boleh nggak saya jungkir balik? Boleh. Yang penting tujuannya ke sana. Tapi kalau kamu lewat garis yang sebelah kanan itu, urusannya dengan saya.
Itu haknya dia. Haknya dia itu, hak pengasuhan dari anak balik. Kalau dia mendapatkan ayah ibu yang tidak tegas, berarti ayah ibunya sudah menzalimi haknya anak balik. Kalau ada dia lewat sebelah kiri di sini, kalau dia bilang kamu lewat sebelah kiri sini, berarti urusannya sama ayah. Gitu. Nah, ayah dan bunda melaka sementara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa anak, ya kalau saya menggunakan konsepnya balik ya, bukan remaja. Kadang-kadang anak kita seolah-olah kita berikanlah anak kita bereksplorasi, betul. Tapi fitrahnya anak 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 10 tahun boleh eksplorasi. Boleh eksplorasi. Racing kan anak di umur 0 sampai 10 tahun. Tapi 10 tahun ke atas anak-anak membutuhkan praise. Dia membutuhkan harga diri. Anak-anak remaja, anak-anak balik tumbuh itu dari harga diri ke harga diri. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau kamu punya anak balik, pastikan jangan sampai ditutup harinya itu sebelum kamu yakinkan dia sudah punya harga diri. Gitu Pak. Apa itu harga diri anak balik? Sederhana saja, dia punya prestasi hari itu. Apa prestasinya? Sederhana saja. Misalnya begini, makasih ya Abang, kata ayahnya. Abang sudah masukin mobil ke dalam rumah. Itu memudahkan ayah untuk besok pagi. Nah, ayah dan bunda yang Allah sementara, penghargaan ini, prestasi ini, reward ini lebih banyak disampaikan oleh orang lain kecuali selain dari ayah dan ibu. Sudah barang tentu, modelnya itu dia akan mencari ke orang lain. Karena fitrahnya yang tadi kita bahas, anak 14 tahun ke atas itu dia membutuhkan orang ketiga. Sebagai tambahan dari saya, ya bunda, anak-anak 14 tahun ke atas itu menurut saya, maaf ya bunda, kalau boleh menurut saya, sudah sangat pas dia dikenalkan dengan mentoring agama. 14 tahun ke atas itu. Karena apa? Karena dia betul-betul orang ketiga. Kalau bukan kita yang mengarahkan siapa orang ketiganya, dia fitrahnya akan mencari orang ketiga. Kalau orang ketiga itu baik, alhamdulillah. Kalau orang ketiga itu nggak baik, nah kita yang jadi masalah. Jadi mungkin gitu. Jadi balik ya. Mudah-mudahan kapan-kapan ada ustadz yang membahas persoalan 18 tahun ke atas. Terus mungkin tambahan di saya, 18 tahun ke atas itu kan sebenarnya karakter itu sudah menjadi kepribadian. Menurut saya, yang kosong dari anak remaja kita, sebagusnya kita bayar hutangnya. Kalau anak kita nggak peduli anaknya, orangnya, anak kita remaja atau balik kita nggak peduli, menurut hemat saya, ayah dan ibunya segeralah membayar hutang bahwa anak tidak peduli. Karena apa? Kalau nanti dia lewat terus belasan tahun ke atas, itu nggak peduli, karakter nggak peduli itu akan menjadi kepribadian. Kalau dia menjadi manajer di satu tempat, mungkin dia hebat manajer itu apa, tapi dia nggak peduli sama bawahan. Dia nggak akan dianggap oleh orang. Paling orang berdoa, kapan pindah nih Pak? Kapan pindah Pak? Gitu ya. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf kalau kurang.